datang sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Mari semua saja hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Oh, ini kerinduan kami, hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu sesuai rencana-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Kerinduan kami Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan rencana-Mu, rancangan-Mu ya Bapa. Jadikan kami kesayangan-Mu Tuhan, hidup dekat dengan Engkau ya Bapa. Yes Lord. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula,
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu sempurna sesuai rencana semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna Bapa-Ku, sesuai rencana semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kalau kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau bertakhta di atas pujian kami. Sebentar Tuhan, kami akan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau kuduskan kami Tuhan, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup kami berkenan kepadamu ya Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami, hidup kami berkenan kepadamu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua diberkati Tuhan. Amin. Lagu terakhir luar biasa. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang tabu untuk kita memikirkan bahwa kapan hidup ini akan berakhir. Tapi yang pasti satu saat hidup kita akan berakhir. Tapi kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tapi bukan hanya karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan belum selesai. Dia ingin melalui kita namanya dimasyurkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul khotbah pagi ini, yang jatuh kembalilah. Bapak Ibu Saudara, dari judul ini masih ada kesempatan bagi tiap-tiap orang yang sedang jatuh apa saja, supaya kembali. Dari ayat ini kita belajar bahwa ada kesempatan, ada pengharapan. Dia tidak pernah membuang, dia tidak pernah tidak mau menerima mereka yang jatuh. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Galatia 4. Ayat 8 dan ayat 9. Saya membacanya demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah
kamu dikenal Allah? Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Bapak Ibu Saudara, dari perkataan atau ucapan, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan ada di Galatia, maka kita membaca ada dua kata mengenal yang berbeda yang ada di ayat ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal. Nah, kata tidak mengenal di ayat 8 ini ditulis eido. Eido itu artinya tidak tahu, tidak ngerti, tidak kenal. Jadi eido lebih kepada pengetahuan, pengenalan yang bersifat pengetahuan, karena telah mendengar atau mendapat kesaksian dari orang lain. Tetapi sifat eido adalah pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, dan lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Kata mengenal dan dikenal di sana ditulis sebagai ginosko. Nah, ginosko bicara tentang saling mengenal. Jadi bukan cuma mengenal Allah, tapi Allah mengenal dia. Bukan cuma kita kenal Allah, tapi kita dikenal Allah. Ginosko menunjuk kepada pengenalan yang menyeluruh, pengenalan yang benar, pengenalan yang seperti suami istri. Saudara-saudara, jadi lebih dari tahu, dia mengenal dan dikenal. Bahkan lebih dari arti kata dikenal. Sebab kata ini menunjuk kepada pengenalan suami istri. Maka lebih dari dikenal, dia saling menikmati. Itulah ginosko. Itulah sebabnya maaf bicara dan arti kata ginosko yang terakhir adalah bersetubuh. Itu berarti hubungan yang sangat intim. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihatlah dahulu ketika kamu tidak punya pengetahuan, tidak tahu Allah yang benar, tidak ngerti Allah yang benar, kamu menghambakan diri kepada Allah lain. Wajar, sebab tidak punya atau tidak ngerti ada Allah. Jadi karena manusia diciptakan serupa dengan Allah, maka tidak usah disuruh ibadah waktu itu. Enggak usah pergi ke gereja, enggak usah cari Tuhan. Roh manusia menjerit, dia kepingin cari Allah. Saudara-saudara, yang lebih dari dirinya. Dia menyadari mau tidak mau ada pencipta. Itulah sebabnya di kitab Kisah Para Rasul kepada Allah yang tidak dikenal. Sebab pada dasarnya manusia kepingin kebutuhan rohnya dipenuhi dan itu hanya terjadi oleh Allah Sang Pencipta. Nah, sekarang kita sudah tahu beda antara eido, mengenal karena pengetahuan, dan ginosko, saling mengenal yang dalam. Saya mengajak kita sekarang membaca Yosua 2 ayat 10. Tapi sebelum itu saya mau bertanya, berapa banyak di antara kita sudah tinggalkan eido lalu ginosko? Berapa banyak di antara kita sudah saling mengenal? Apalagi 10, 15, 20 tahun. Saya percaya jemaat GBDI Jajak sudah bukan cuma eido, tapi ginosko, pengenalan yang intim dengan Tuhan. Sehingga pada waktu menyembah, tanpa disuruh kita mengangkat tangan, ada air mata jatuh, merasakan kasih Tuhan. Nah, itu ginosko. Jadi saya berdiri di depan jemaat yang sudah dewasa, yang bertumbuh terus, yang sudah mengenal
dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Bisa berkata amin? Sekarang Yosua 2 ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Taberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yosua pimpin orang-orang Israel hendak masuk ke Kanaan, mereka diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang tebal. Tapi inilah yang kita belajar, bahwa ada dua orang utusan Yosua, Salmon dan temannya, datang kepada sebuah rumah pelacur pada waktu itu. Itulah Rahab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, cepat cerita, Rahab berkata bahwa kalau negeri ini diserahkan kepada Israel, ingat kami, jangan bunuh kami, jangan habisi kami. Saudara-saudara, dia bersaksi bahwa Allah dari Salmon dan temannya ini adalah Allah Israel yang hidup berkuasa, yang mengeringkan laut Taberau dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Rahab bercerita, kami telah mendengar. Nah, mari kita melihat, saudara-saudara, pengetahuan Rahab tentang Allahnya disebut mengenal. Dia mengenal Allah Israel, maksud saya. Dia mengenal Allah dari pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua ini. Dia kenal tapi sebatas pengetahuan. Dia mengerti ada Allah pencipta langit bumi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia ngerti sebab dia mendengar. Dia punya pengetahuan ada Allah atas semesta ini. Dan saya senang dengan reaksi dari Rahab. Dia berkata, waktu kami mendengar, waktu kami tahu Allah kalian ini Allah yang besar, gemetarlah hati kami, takutlah kami kepada Allah kalian. Dari sini kita bisa belajar, kalau Rahab kenal Allah sebatas eido dalam terjemahan bahasa Yunani, mengenal karena tahu, sudah hormat sama Tuhan, sudah gemetar tentang Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya yang menyebut diri ginosko, yang menyebut diri bukan cuma mengenal tetapi dikenal. Bahkan kita bukan cuma mengenal, kita menikmati Dia, pertolongannya, kuasanya, saudara-saudara, dan banyak yang baik. Terlebih kita sudah menikmati keselamatan yang Dia kerjakan di kayu salib. Kalau kita tidak punya takut hormat sama Tuhan, rasanya malu ya. Sama Rahab, sama orang-orang di luar sana yang cuma tahu ada Allah dan mereka hormat. Mereka gemetar, mereka tidak melakukan hal-hal yang sembrono. Satu saat taruh mobil untuk diservis, Pak tukang bilang, beres, sampean nggak tahu, tapi ono sing delok. Di luar Tuhan mereka hormat, takut sama Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengenal dan dikenal Tuhan? Kalau kita tidak punya rasa takut dan hormat sama Tuhan, ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Tapi saya berdiri di depan jemaat yang bukan cuma mengenal, tahu siapa Tuhan, tapi mengalami Tuhan Yesus sendiri. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara, Yosua 9 ayat 24. Mari kita baca ayat ini. Yosua 9 ayat 24. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Sekarang masuk lewat Yeriko. Ada di satu tempat di mana orang Israel diperhadapkan dengan suku-suku di Israel, di Kanaan. Dan salah satu suku adalah Gibeon. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar kesaksian Gibeon bahwa Allah orang Israel, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yang lebih membuat saya kaget adalah ini Gibeon, saudara-saudara, yang tidak kenal secara pribadi Allah Israel. Tapi dia tahu ada Allah Israel yang hidup berkuasa. Juga ngerti, juga dengar firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada Israel. Saudara-saudara, dia juga ngerti sebatas pengetahuan bahwa Allah Israel sudah janji kepada Musa, bahkan perintahkan Musa menduduki tanah Kanaan. Dan pada saat mendengar dan mengerti, tahu firman ini, dia gemetar. Orang-orang Gibeon gemetar dengan firman Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, yang bukan cuma tahu firman, tapi kita mengecap kebaikan dari firman. Saudara-saudara, janji-janji firman Allah jadi kenyataan. Kita berkata firman Tuhan benar, firman Tuhan amin, firman Tuhan tidak bohong. Saya ngalami sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengenal dan dikenal oleh Allah itu juga hormat, tunduk kepada firman Allah? Kalau tidak, kita semua malu kepada orang-orang Gibeon yang cuma punya pengetahuan saja tentang firman dan mereka gemetar. Tapi kalau kita tidak punya takut akan Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, sementara kita mengerti lebih banyak firman dari yang lain, malu ya. Malu. Dan saudara-saudara, ada katanya mengenal Allah, dikenal oleh Allah, tapi tidak hormat sama firman. Dan tidak merasa bersalah, itu yang membuat saya bingung. Tidak tunduk kepada firman Allah. Sementara saudara-saudara dia kenal dan dikenal Allah, mengecap janji-janji Tuhan. Sementara orang-orang Gibeon, orang-orang Kanaan yang tidak menyembah Allah tapi tahu selentingan tentang firman, sudah takut sama Tuhan. Siapakah dia? 1 Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12 berkata, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, orang-orang jahat. Mereka tidak yada Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Nah, kata mengindahkan ditulis yada. Itu bahasa Ibrani dan ginosko di bahasa Yunani. Kata yada ginosko sama. Pengenalan yang intim seperti suami istri. Itulah sebabnya saya pernah berkata Kejadian 4 ayat 1 ditulis Adam yada dengan Hawa lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah saudara-saudara, Tuhan berkata mereka disebut orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak mengenal dan dikenal oleh Allah. Ini aneh. Kenapa aneh? Sebab kedua anak Imam Eli ini, Hofni dan Pineas, tiap hari di rumah Tuhan.
Tiap hari melayani pekerjaannya Tuhan. Saudara-saudara, lepas dari sungguh-sungguh atau tidak, karena papanya bilang kamu imam, maka dia melayani, dia berdoa, dia ada di lingkaran pertama di rumah Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita baca, mereka disebut tidak yada, tidak mengindahkan, tidak mengenal Tuhan. Jadi bukan cuma malu kalau kita mengatakan aku kenal Yesus dan Yesus kenal saya. Tapi tidak setakut kepada Tuhan seperti orang Gibeon, seperti orang Kanaan. Bukan cuma malu, tapi saudara dan saya mesti tahu, Tuhan tulis, aku enggak kenal dia. Padahal dia kan melayani Tuhan. Dia orang-orang yang paling depan lah di antara jemaat yang dipimpinnya. Tapi Tuhan berkata, mereka tidak yada Tuhan. Mereka tidak kenal dan dikenal Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, belajar dari orang-orang yang hanya tahu tentang Tuhan. Israel hebat, kuasa besar, lakukan mujizat. Dan kita kenal dalam Yesus, mereka takut gemetar. Ngerti firman Tuhan, mereka hormat sama firman. Mereka yakin ini pasti terjadi, Kanaan ini pasti diserahkan oleh Allah Israel kepada Musa dan orang-orangnya. Dan terjadi benar. Kenapa ya? Kita, saya, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua yang ada di ruang doa, yang ada di rumah-rumah, katanya ada sama Tuhan. Katanya kenal dan dikenal, tapi nggak punya takut sama dia. Tapi nggak punya hormat sama dia. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita membaca Yosua Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ini bukan anak Tuhan Zakius, kita semua tahu. Dia orang jahat, dia orang yang kejam, tukang peras. Saudara-saudara, tetapi satu saat dia mendengar, dan saya bersyukur kepada orang-orang yang namanya tidak ditulis, tapi sempat cerita dan Zakius dengar. Ada Yesus yang mengasihi orang berdosa. Ada Yesus yang mau mati di kayu salib dan seterusnya. Ada Yesus yang baik, pembuat mujizat, penolong dan lain sebagainya. Mau tidak mau firman itu masuk, didengar oleh Zakius, timbul iman. Sehingga pada satu saat Yesus lewat. Ayat itu berkata, Zakius dengar. Pada saat dia mendengar, dia ingat, oh ini Yesus. Ayat itu berkata di ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Nah, saudara kata melihat, eido tadi. Pengen tahu, pengen ngerti, belum ginosko. Pengen tahu, pengen ngerti siapa Yesus itu, kayak apa sih dia. Sudah baru kepengin tahu, baru kenal dalam artian pengen ngerti. Belum dikenal, belum menikmati siapa Yesus. Ayat ini berkata dia lari, dia datang kepada Yesus. Dan saudara-saudara, dan sekalipun ada rintangan badannya pendek, sekalipun ada halangan, sekalipun ada penghalang-penghalang, dia nggak mau tahu. Pokoknya saya mau datang kepada Yesus. Saya mau ketemu Yesus. Saya tidak mau kata orang lagi. Saya kepingin dekat
bukan cuma dekat-dekat yang seperti orang lain bilang, saya kepingin melekat, saya pengen jamah kira-kira tubuhnya. Secara fisik saya ingin disentuh dia. Itu orang Kristen. Saudara-saudara, model baru kenal. Dalam artian baru tahu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh korban Yesus. Dan kita ngerti ya, kalau dia tidak mati untuk kita, tidak bangkit bagi kita, kita binasa. Kita ngerti kalau Tuhan gak tolong beberapa tahun yang lalu, kita sudah gak ada, kita sudah habis. Kita jadi bahan tertawan orang dan lain sebagainya. Kita bukan cuma mengenal, tapi kita dikenal. Masa tidak lebih baik padahal Galatia 4 ayat 9. Lebih baik lagi waktu kamu dikenal Allah. Sama yang belum dikenal Allah. Model Sakius. Baru ngerti ada Yesus. Baru tahu ada Yesus. Sudah mau datang sama dia. Dia berkata, biar no Yesus-Yesusan. Yang penting saya kerja. Yang penting saya dapat duit. Apa pentingnya Yesus? Justru orang di akhir zaman. Yang katanya mengenal dan dikenal Tuhan. Bersikap lebih tidak baik dari Sakius. Masa bodoh. Yang penting saya hidup. Yang penting saya dapat untung. Yang penting saya kerja. Aneh sekarang. Tapi lagi-lagi saya bersyukur sama Tuhan di masa sukar. Yang kata orang yang tidak percaya menakutkan ini karena pandemi. Bapak Ibu Saudara masih mau datang sama Tuhan pagi. Tuhan dimuliakan, puji Tuhan. Semua katakan amin. Iya, mesti lebih dari orang yang punya pengetahuan tentang Yesus. Soal takutnya sama Tuhan, hormatnya sama Tuhan, tunduknya sama firman. Yohanes 3 ayat 1. Yohanes 3 ayat 1. Ini ayat konkordan, enggak apa-apalah. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu, kami edo, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, ini anggota Sanhedrin, pemuka agama, disegani, dihormati, kedudukan tinggi punya semua. Tapi dia tahu ada Yesus Mesias. Tahu. Cuma tahu, belum kenal secara pribadi, kenal dan dikenal. Cuma tahu. Saudara-saudara, ya walau pada mulanya sembunyi-sembunyi, sekalipun ini beresiko kalau ketahuan, dia bisa dipecat dan kehilangan pekerjaan masa depan, pengaruh jabatan dan lain sebagainya. Tapi lihatlah, baru tahu. Dia cari Yesus. Baru tahu cari Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya yang katanya mengenal dan dikenal. Apakah hati kita juga seperti Nikodemus ini? Belum lanjut soal Sakius. Dia bukan cuma orang yang berusaha singkirkan halangan. Yang penting saya ketemu Yesus. Dia punya ide-ide kreatif. Pokoknya saya ada bersama dia. Pokoknya saya bisa sampai ke gereja. Kira-kira berkata demikian. Kreatif sekali. Belum lagi nanti dia kembalikan kepada yang pernah diperas. Ganti rugi dan lain sebagainya. Hidupnya berubah. Sama dengan Nikodemus. Saudara-saudara, pada mulanya dia cuma tahu. Tapi dia terus belajar, mengenal. Sampai kita tahu bersama dengan Yusuf Arimatea. Membawa minyak gaharu campuran, mur.
50 kati. Dan temannya yang juga seperti dia sembunyi-sembunyi pada mulanya beri tanah kuburan yang masih baru. Saudara-saudara, untuk Yesus. Hebat ya. Baru tahu. Belum kenal secara pribadi. Sudah begini. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah mengenal? Sudah dikenal. Masa enggak seperti Nikodemus, Zakius, orang-orang Kanaan ini? Ada yang salah pasti dengan saya dan kita, kecuali kita sudah lebih dari mereka. Dan saya berharap itu maunya Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Lawan dari orang fasik dalam Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara-saudara, orang fasik berarti kalau di ayat ini lawannya orang yang mengenal dan dikenal Tuhan. Lihat, orang fasik itu mudah dibujuk, mudah dirayu, mudah diiming-imingi, mudah kintir. Tapi orang yang mengenal Allahnya, ini yada, ini ginosko. Mengenal dan dikenal, mengenal secara intim, dekat, saling menikmati. Saudara-saudara, dia menikmati Tuhan, Tuhan pun menikmati dirinya. Sehingga namanya dimuliakan, orang ini kuat. Itulah sebabnya saya harus memuji Tuhan. Untuk jemaat GBDI Jajak yang kuat ini sehingga pagi ini ada di rumah Tuhan. Amin. Kuat, gak mudah digoncangkan. Dia berakar kuat. Saudara-saudara, kalau ada orang merasa lemah mundur, gembala memang susah. Tapi jangan puas, kapok, penggembala ini susah. Rasa no, salah khotbah bentak-bentak, ngamuk-ngamuk. Jangan bilang gitu. Susah saya karena bisa-bisa kita nanti kehilangan keselamatan. Jangan. Yang rugi bukan kita, taruhannya kekekalan. Bapak Ibu Saudara lihat, dia bukan cuma kuat, dia akan bertindak. Nah, saya senang dengan kata bertindak dalam terjemahan lain, melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Jadi lihat ayat ini, saya nggak heran dengan apa yang Zakius buat setelah ketemu Yesus. Saya nggak heran lihat apa yang dibuat oleh Nikodemus, Yusuf Arimatea. Saudara-saudara, berkorban dan memberi yang hebat. Nggak heran, walaupun saya salut, saya bangga. Nggak heran, sebab ayat ini bilang dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa kepada Tuhannya. Jadi kalau sampai ada jemaat ya yang terbaru ini memberi mobil, ya saya bangga karena Tuhan, saya bersyukur. Tapi nggak heran, sebab orang yang mengenal dan dikenal, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa sama Tuhan. Nah, kalau kita merasa jadi Kristen 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, nggak pernah ngalami Daniel 11 ayat 32, koreksi diri. Mari kita periksa diri. Tapi kalau semua berjalan seperti ini, setiap Natal jalan, setiap ada proyek gereja, tidak pernah kekurangan. Pastori terpelihara. Saya cuma berkata, ini jemaat yang mengenal dan dikenal oleh Allahnya. Amin.
Sedikitnya ada 2 orang bernasar sama Tuhan dan sampai di telinga saya. Benar, sungguhan. Lalu saya bertanya kepada mereka, satu persatu di tempat yang berbeda. Ini pandemi, masih enggak nasari berlaku? Saya nasar bukan sama Om, nasar tetap nasar. Saya tidak bocorkan sekarang apa, tapi itulah jemaat kenal Tuhan, menikmati Tuhan. Tuhan bisa menikmati dia. Itu lagi ginosko. Bukan cuma menikmati, masih kalah sama yang baru tahu. Tapi jemaat ini menikmati Tuhan, tapi Tuhan pun bisa menikmatinya. Mari kita membaca Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di tahu. Walaupun tidak sedikit orang yang katanya tahu, mengenal dan dikenal, rohaninya tidak seperti orang yang baru tahu. Tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh sampai ke ginosko, saling mengenal, kita mengenal tapi juga dikenal. Nah, kalau ini yang terjadi Hosea 6 ayat 3, dia akan muncul seperti fajar. Dia terbit, dia beri pengharapan. Seperti yang kita belajar hari-hari lalu, dia muncul terbit di Sinai. Terbit di Sair dan bersinar di pergunungan Paran. Dia selalu nyata. Dia ada saja, menerangi yang gelap. Memberi pengharapan, memberi kekuatan. Menyehatkan dan menghidupkan. Dia akan seperti hujan yang membasahi sehingga semua tumbuh dan menghasilkan. Hujan berkat untuk jemaat GBDI Jajak. Amin. 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat itu berkata Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, kata mengenal ginosko, saling mengenal. Kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Kita menikmati Tuhan, Tuhan nikmati kita. Ayat itu berkata dia kenal milik kepunyaan. Dia enggak pernah salah, enggak pernah. Namanya kenal. Saudara-saudara mau ditaruh di tempat terpencil, Tuhan pun enggak pernah salah. Dia kunjungi dia. Masih tokonya sama, saudara-saudara. Sudah tersembunyi pekerjaannya. Tuhan enggak pernah salah memberkati jemaat GBDI Jajak. Amin. Itulah sebabnya mari mengenal dan dikenal oleh Allah. Tentu kita ingat kisah tentang tongkat Harun yang berbunga. Tuhan sudah ngomong bilangan 3 ayat 12. Harun ini milik kepunyaanku. Itu bilangan 3 ayat 12. Nanti bilangan 17 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan bilang, kumpulkan tongkat-tongkat, satu suku, satu tongkat. Tulis nama suku Ruben, suku Ruben, Lewi, dan lain sebagainya. Tuhan suruh kasih nama, bukan Tuhan gak ngerti tongkat siapa. Tapi supaya pemiliknya ngerti, kenapa tongkatku gak berbunga. Seperti Tuhan mau kerjakan. Kenapa tongkatku mati, tetap mati. Tapi sementara tongkat Harun, saudara-saudara yang juga mati,
keluarkan kembang dan buah. Sama-sama di depan tabut Allah, sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama di dalam rumah Tuhan, sama-sama di dalam gereja. Tapi Tuhan kenal persis siapa kepunyaannya. Saya berdoa supaya Tuhan yang kenal persis satu persatu jemaat ini tidak berubah dengan perkataannya seperti di Bilangan 3 ayat 12. Apapun yang kita hadapi, dia tetap ngomong, kamu tetap kepunyaanku, jemaat GBD Jajak. Amin. Mujizat terjadi, tongkat yang mati dari tongkat Harun itu. Karena apa? Karena Tuhan bilang, aku kenal milik kepunyaanku. Jadilah jemaat yang sudah kenal tahu Tuhan, lebih lagi sampai pada tahap dikenal. Masalahnya bagaimana kita bisa dikenal Tuhan? Ini kuncinya. 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara-saudara, untuk dikenal Allah, mesti Bapak, Ibu, Saudara dan saya cinta Tuhan. Bahkan salah kalau kita nggak bisa cinta Tuhan. Seperti salah besar anak nggak ngerti dan sayang sama orang tua. Lahir dari mana? Besar dari mana? Sekolah dari mana? Ya walaupun ada di antara anak-anak yang kemudian sekolah, bahkan kuliah, bahkan bekerja tanpa orang tua. Tapi lahir dari mana? Besar dari mana? Siapa nulungi pertama waktu lahir? Sama. Saudara-saudara, salah kalau kita tidak cinta Tuhan. Nah, cinta sama Tuhan membuat kita dikenal oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mau mengenal dan dikenal Allah. Beberapa kebenaran yang mau saya sampaikan sehubungan judul. Matius 7 ayat 21 kita membaca ayat ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah ginosko kamu. Aku nggak pernah mengenal dan dikenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aneh Tuhan. Usir setan demi namamu, tapi dia bilang tidak ginosko. Tapi dia tidak bilang, aku nggak kenal kamu. Oke lah, kalau tidak dikenal. Tapi kalau nggak kenal ya nggak mungkin. Usir setan dalam namaku, ngajar demi nama Yesus. Tapi Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu. Kamu juga nggak kenal aku, kira-kira bilang begitu. Ada suami bilang, kamu nggak kenal aku, 20 tahun urip nggak ngerti karepku, pernah ada. Saya bisa mengerti dari Matius 7 ayat. Tuhan seolah bilang berkata, kamu nggak kenal aku. Tapi saudara-saudara, usir setan demi nama apa artinya? Nah, kalimat-kalimat dalam Matius 7 ini, itu ditulis dalam bentuk atau pola kata kerja auris. Sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saya tidak tahu berulang-ulang atau tidak, tetapi terjadi masa lalu. Tapi sekarang tidak. Kenapa tidak? Yaitu Tuhan ngomong, aku enggak kinosko, aku enggak intim, aku enggak merasa dikasih kamu dan kamu mengasihi aku, enggak. Berhenti mengasihi Tuhan. Kalau kita berhenti mengasihi Tuhan, bukan saja dia tidak terbit seperti fajar. Bukan saja hujan tidak turun. Tapi bisa-bisa
kita didiskualifikasi dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya penting kita mengasihi Tuhan. Jangan berhenti mengasihi Tuhan. Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kegidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya tinggalkan kasih yang semula, sehingga kita menjadikan orang-orang yang bukan saja disebut Tuhan tidak mengenal Tuhan, tapi juga tidak dikenal Dia. Kalau kita berhenti cinta Tuhan, ayat itu berkata, kita telah jatuh. Dan jatuhnya enggak main-main, terlalu dalam jatuh. Itulah sebabnya orang yang berhenti cinta Tuhan terpuruk, Bapak, Ibu, Saudara. Dia tidak terbit seperti fajar, tidak muncul seperti hujan akhir musim. Sepertinya habis tinggal cerita. Tapi judul itu berkata, yang jatuh, kembalilah. Masih ada kesempatan. Tuhan sendiri berkata, kembalilah. Dia beri kesempatan, ayo bertobat, kembali cinta Tuhan. Supaya masuk bilangan orang yang mengenal dan dikenal Tuhan. Kalau tidak, jikalau tidak, aku akan memindahkan. Kata ini berarti aku akan menggeser. Kaki Dian itu satu-satunya penerangan di ruang suci. Kalau nggak ada kaki Dian, gelap. Itu gambaran. Kalau sampai kaki Dian yang menerangi hidup kita digeser ke tempat lain, dipindahkan. Itulah sebabnya kita kaget. Mereka yang dulu sungguh-sungguh lalu kurang cinta Tuhan, sepertinya kaki Dian sudah ada di jemaat lain nih. Gereja yang tadinya meletup-letup cinta Tuhan. Tapi kemudian tinggalkan kasih. Sepertinya beralih, kaki Dian dipindahkan ke gereja lain. Dan saya mau berkata, Tuhan adalah Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Amin. Tapi Tuhan yang sama, Tuhan yang memindahkan. Tuhan yang menggeser. Dia hanya menggeser berkat sulung dari Ruben kepada Yusuf. Dia hanya memindahkan yang harusnya Saul dan keluarga terima, beralih kepada Daud. Dia hanya memindahkan kerajaan dan masa depan kepada Raja Beliasar, berpindah kepada Raja Darius Persia. Dia memindah. Dijauhkan Tuhan dari jemaat dan gereja Pantekosta di Indonesia. Jajak, amin. Saya mengakhiri dengan Ibrani 6 ayat 4 dan sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, mari periksa, pernah diterangi hatinya oleh Tuhan? Yang pernah mengecap karunia sorgawi. Sudah. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, bahasa lidah, penglihatan, dan lain sebagainya. Sudah. Sampai percaya Yesus karena Roh Kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, nubuat dan lain sebagainya. Sudah banyak. Namun yang murtad lagi, berhenti. Tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya lompat ke ayat yang ke-8 saja. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidak lagi ia berguna dan sudah dekat pada kutuk.
dan yang berakhir dengan pembakaran. Kalau sudah terima yang baik, sudah nikmati Tuhan, sudah pernah nikmati Tuhan, sudah pernah juga Tuhan nikmati kita, dipakai, diberkati, ditolong. Tapi kemudian jatuh, tidak mengasihi Tuhan lagi. Ayat itu berkata, hidup banyak mereka seperti dalam kutub. Ayo jujur, yang berhenti cinta Tuhan seperti dalam kutub. Mungkin dia berkati secara materi, tapi sepertinya kosong. Dan hati-hati dia sedang berjalan kepada pembakaran. Tetapi ayat yang ke-7 yang kita mau pegang. Sebab tanahnya menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya seperti tanah yang sudah mengenal, menikmati Dia dan Dia menikmati kita. Terus cinta Tuhan. Ayat itu berkata, berkat untuk jemaat ini. Amin. Adanya yang sudah jatuh, artinya berhenti cinta Tuhan. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan hidup kita. Sementara orang yang cuma tahu Tuhan saja hidupnya sepertinya lebih baik daripada yang kinosko sama Tuhan. Saya mengajak kita untuk lebih sungguh. Bukan saja supaya dipulihkan, diberkati, ditolong. Tapi supaya jangan sampai kita binasa. Yesusku cintaku. Saya jemput kita semua berdiri. Lebih gelap lagi tidak apa-apa. Kita mau berurusan dengan Tuhan. Sebab ini penting sekali. Ada pengharapan kalau saudara dan saya merasa jatuh. Kembalilah. Mari cinta Tuhan. Mari kembali mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma mengenal, tetapi dikenal oleh Allah. Yesus
Mari kita datang kalau adanya sudah kehilangan rasa dengan Tuhan. Mari kita jujur bahwa kita telah jatuh. Dan Tuhan berkata, kembalilah. Lakukan apa yang pernah kita buat dulu. Engkau mengasihi kami sidang jemaat Tuhan. Terima Engkau kasih. tahu Tuhan, di antara kami sidang jemaat Tuhan, kalau kasih-Mu yang mula-mula sudah hilang kepada kami anak-anak-Mu sidang jemaat Tuhan, biarlah lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh kembali mengasihi Engkau. Amin Tuhan. Kami boleh kembali mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah mencintai kami lebih dahulu ya Tuhan. Engkau sudah mati terkorban menjadi keselamatan jiwa kami. Engkau mengenal kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Ya. Sehingga kami kembali Tuhan mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Amin. Apa yang sudah kami perbuat di hari-hari yang lalu Tuhan untuk Engkau, untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau. Kiranya pagi hari ini lewat firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja, sehingga kami boleh mengasihi Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu keadaan kami sidang jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau akan pulihkan kembali. Amin. Engkau akan kembalikan Tuhan kasih kami, mencintai Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih sehingga berkat-berkat yang Kau sudah sediakan boleh menjadi bahagian kami. Kehidupan kekal yang Kau sudah sediakan boleh menjadi bahagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini melewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami. Amin. Supaya kami tetap Tuhan berharap kepada Tuhan, tetap iman kami di dalam Engkau. Tetap kami memuliakan Engkau dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Doa kami mohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku, memberkati jemaat GPDJ, memberkati kita semua. Haleluya. Engkau memberkati aku, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
tidak meninggal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, yang kepadamu kami berbakti dan menyembah. Kami percaya turunlah berkat. Lebih berkat membawa kami bertambah-tambah dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu dalam firman kasih karunia. Melindungi kami semua dari yang jahat, sakit penyakit apapun juga. Kami pakai hidup untuk kesenangan. Apabila sebentar kami pulang, Tuhan besertalah. Sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putra-Nya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.